Jadi namanya machine learning, deep learning itu adalah kita ingin menjadikan mesin itu bisa intelligence, ya kan? Satu. Caranya bagaimana? Dengan algoritma machine learning, kemudian dikembangkan menjadi deep learning. Tergantung apa? Satu, tergantung data. Jadi kalau kita punya data yang mencukupi, itu salah satu dari enablernya. Tapi tidak cukup, harus ada computing power yang mencukupi. Ya, jadi kekuatan untuk melakukan komputasi. Nah, di UGM ini yang punya hanya di Fakultas Teknik dan di FMIPA itu ada dua mesin dari NVIDIA yang digunakan untuk proses komputasi. Jadi tidak, kalau kita personal yang memiliki itu terlalu mahal. Ya, kita kalau mau personal itu bisa melakukan langganan subscribe, tapi juga mahal juga ke cloud system gitu ya untuk komputasinya. Nah, dengan adanya data dan computing power, ditambah algoritma machine learning dan deep learning tadi, maka kita bisa membuat model yang intelligence. Cuman, tadi gap-nya apa? Sampai saat ini kita masih struggling untuk menjelaskan mengapa sistem itu memutuskan A, dan dia menjelaskannya itu masih menjadi misteri. Ya, bagaimana dia kok bisa putusanmu itu A, tidak B gitu kan. Itu masih menjadi penelitian yang seru di bidang AI. Ya. Yang kedua, konsep consciousness. Apakah mesin itu bisa punya kesadaran gitu kan? Nah, ini yang menjadi dangerous areanya di sini. Kalau mesin itu bisa punya kesadaran, maka dia akan merasa dirinya mesin dan kita adalah manusia, dia bisa membedakan antara mesin dan manusia bahwa dia bukan kita, kita bukan dia gitu kan. Akhirnya dia akan bahwa dia itu musuh atau kawan. Nah, ini yang menjadi dan dia bisa menolak untuk disuruh gitu kan. Nah, ini yang menjadi misteri consciousness di dalam mesin ya. Nah, bagaimana kalau kita tadi ada berarti ada pisau bermata dua tadi ya. Belum lagi kita bicara tentang value ya. Apakah mesin bisa punya nilai-nilai yang dipegang kan gitu ya. Nah, nah kalau kita jelaskan ya kita lihat sekarang manfaatnya apa dan kekurangannya. Ya tadi sudah saya jelaskan di sini. Kita akan melihat kira-kira apa nih peluang-peluang yang bisa teman-teman apa gunakan ya dari AI ini. Ya, jadi apa tren sekarang, kemudian pengembangannya seperti apa dan juga apakah ini bermanfaat ya untuk profesi psikologi ya psikolog ya. Jadi nanti ada psikolog yang ngerti AI dan psikolog yang nggak ngerti AI itu kan apakah bedanya? Tadi sudah dijelaskan, jadi ada Turing test tadi apa? Yaitu bagaimana mesin ini diuji sehingga orang nggak bisa membedakan apakah dia mesin atau manusia. Nah, kemudian ada istilahnya Android ya atau human like robot ya seperti HP kita itu Android itu sebenarnya terinspirasi dengan namanya Android itu adalah robot seperti manusia. Ya, tapi ini masih jadi pertanyaan besar, hasilnya belum belum jelas gitu ya. Kemudian kita hidup di dunia ini masih dalam ketidakpastian ya. Jadi kalau kita robot itu akan seperti manusia dan kita tahu bahwasanya manusia itu tidak sempurna gitu ya. Nah, maka terus bagaimana ini? Berarti robot itu juga tidak sempurna gitu kan. Padahal kita inginkan robot itu me, apa, eh, membantu ketidaksempurnaan manusia mengatasi. Nah, ini menjadi hal yang perlu dipikirkan. Nah, kemudian ada yang namanya EcoBox system ya. Jadi dia menggunakan apa intermediary berupa human ya untuk mendetek bahwasanya sistem itu artifisial ya gitu ya. Nah, ini beberapa tes yang digunakan ya. Yang ini bisa menjadi bidang ini juga ada yang lain nanti kita bisa baca lebih detail lagi terkait dengan ini. Jadi yang menjadi key point di sini adalah bagaimana peran dari psikologi ini untuk menguji mesin tadi ya secara apakah membedakan apakah dia itu artificial atau real human gitu. Ya. Selama ini kan memang kita tidak fokus ke sana ya, orang-orang engineering dia fokus kepada to develop sistem atau algoritmnya ya. Nah, ini akankah nanti psikologi juga membicarakan tentang Android gitu ya? Ya, sistem kejiwaan dari mesin itu seperti apa? Nah, ini menjadi pertanyaan yang cukup menggelitik. Kemudian kita tahu di era sekarang yang namanya
AI itu ya ini saya sampaikan juga. Jadi ada dua dua mazhab besar ya. Yang pertama generalized AI atau namanya strong AI. Jadi dia lebih fokus kepada menjadikan mesin itu seperti manusia, all in-nya seperti manusia. Jadi dia dari nggak bisa apa-apa belajar, dia bisa salah dan seterusnya. Ya, walaupun secara manfaat mungkin tidak begitu, tapi ini yang lebih berbahaya yang strong AI ini. Ya, jadi dia punya self-aware machine seperti di film-film tadi. Nah, yang banyak dipakai sekarang ya, melihat dari kemanfaatan namanya narrow AI. Jadi weak AI, jadi ini lebih pada spesifik task. Jadi mampu mendeteksi penyakit jiwa misalkan, mampu mendeteksi depresi, itu kan narrow. Mesin yang mampu mendeteksi depresi itu nggak bisa digunakan untuk mendeteksi kasus-kasus yang lain. Nah, itu namanya narrow AI. Nah, ini lebih bermanfaat karena kita tidak fokus membuat manusia tiruan, bukan, tapi functionality dari mesin untuk membantu manusia. Ya. Nah, saat ini masih fokus kepada narrow AI, ya, dan tidak ada bukti tadi bahwasanya mesin itu bisa punya kesadaran, gitu. Ya, kita juga nggak tahu di riset-riset psikologi apakah kesadaran itu ada di mana sih sebenarnya di manusia itu. Ya. Apa definisi dari kesadaran? Apa kesadaran itu adalah brain itu sendiri atau bukan atau di mana? Kita masih menjadikan pertanyaan yang menggelitik. Nah, kemudian dengan teknologi yang ada sekarang, yaitu orang sudah bisa membuat seperti program catur yang bisa bermain sebagaimana ahli catur ya. Nah, sebagaimana sudah mengalahkan ya, seperti apa Zero gitu kan, Alpha Zero ya, mengalahkan Grand Master catur gitu kan. Kemudian knowledge based system ya. Jadi machine learning yang dia bisa mengatasi keterbatasan dari sistem berbasis pengetahuan. Karena dia bisa learning by itself ya. Kalau knowledge based system kan kita kasih pengetahuannya dikasih oleh expert gitu. Nah, knowledge based system ini dia digabung dengan AI ini dia akan bisa learning by itself ya. Kemudian ini yang saya katakan tadi, dua ini apa? Big data dan computing power inilah enabler-nya AI. Jadi kita tahu data sekarang makin lama makin besar gitu ya, dan sudah bisa kita gunakan untuk membuat large language model seperti ChatGPT gitu ya. Itu manfaatnya terasa sekali dan juga computing power semakin strong gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan proses training jadi jauh lebih cepat. Maka bisa jadi nanti strong AI yang membuat mesin seperti manusia seutuhnya itu akan jadi kenyataan. Kemudian tadi ada gap, yaitu bahwa AI ini belum bisa menjelaskan reasoning-nya. Ya. Jadi hasilnya akurat, tetapi tidak bisa menjelaskan. Maka perlu namanya explainable AI. Ya. Sehingga bisa membuat lebih transparan dan bisa dipercaya. Karena kalau hanya akurasi saja, ya kita nggak bisa percaya. Ya kenapa dia mengambil keputusan itu? Kita tanya mengapa dia nggak bisa jawab. Ya. Jadi dua, transparansi untuk mendapatkan trust ya, dan akurasi tidak boleh dikesampingkan. Selama ini ya, kalau kita fokus pada transparansi, fokus pada explainability, itu biasanya akurasinya rendah. Kalau kita fokus pada akurasi, biasanya transparansinya rendah. Nah ini uh, sebagian orang mengatakan itu mitos ya, artinya kita belum punya bukti, tapi faktanya itu arahnya ke sana. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa membuat sistem yang transparan, tetapi juga akurat. Ya. Ya. Nah, di sini ada beberapa paradigma yang mungkin ada di psikologi, yaitu paradigma behavioris, ya, kemudian sistem yang masih tidak jelas, ya, black box, ya, kemudian metodologi untuk melakukan reasoning ini juga muncul menjadi pertanyaan. Ya. Maka apa yang bisa kita manfaatkan saat ini? Nah, kalau di psikologi itu selama ini kita menggunakan paper and pencil, kita bisa memanfaatkan computer aided test. Jadi komputer digunakan untuk melakukan uji-uji, testing-testing dalam bidang psikologi. Ya, kemudian item response analysis, ya kita bisa menggunakan AI sampai kepada virtual reality technology, ya bisa kita gunakan. Ya, jadi ditambah dengan teknologi sensor, ya kita bisa mengukur tidak sekedar dari survei, ya tapi bisa langsung dengan EEG, dengan EKG, dengan biological sensor yang lain, dengan biomarker yang lain. Nah, oke.
Nah, kemudian juga untuk terapi misalkan ya kita bisa dibantu AI untuk memformulasikan treatment ya dan seterusnya sampai kepada cognitive behavioral therapy dan seterusnya. Nah, ini apa peluang-peluang yang bisa dilakukan. Terus bagaimana dengan profesi psikologi? Nah, di sini eh, kita punya punya prinsip ya kalau di engineering itu, kalau itu bisa dilakukan oleh mesin, serahkan yang mesin. Yang tidak bisa dilakukan oleh mesin, maka kita yang akan berperan. Nah, di sini banyak mungkin fungsi-fungsi psikologis yang sebenarnya bisa digantikan oleh AI. Maka kita, para psikologis itu bisa fokus pada kompleks problem yang tidak bisa diselesaikan oleh AI. Ya, ya, jadi kalau cuma merekap otomatis mesin bisa ya. Pengambilan keputusan yang ringan-ringan ya bisa dibantu dengan AI. Sehingga psikolog di era depan di masa datang itu harus bisa menguasai AI untuk membantu dia dan dia bisa fokus pada hal-hal yang lebih kompleks. Ya. Kemudian dengan bantuan AI bisa mendevelop teori-teori baru lebih cepat ya karena kita sudah ada ChatGPT ya, ada tool-tool yang digunakan untuk literatur review dan seterusnya ya untuk membantu summarize dokumen sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih cepat ya dibandingkan kalau kita membaca secara manual. Ya, kemudian juga dalam bidang pendidikan psikologi tentu bisa dimasukkan di kurikulum tentang bagaimana psikologis itu juga harus menguasai EA sebagai tool membantu dia untuk mendapatkan uh, kemampuan yang lebih tinggi. Ya. Hanya saja masih ada masalah di situ, yaitu AI ini masih tergantung data, sehingga dia punya potensi bias, ya, dan juga berimpact pada pekerjaan. Tapi ini saya optimis. Jadi kita memang akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI. Tapi manusia bisa belajar yang lain yang nggak bisa diselesaikan oleh AI. Ya, jadi yang bisa digunakan menggunakan robot atau AI biarkan saja. Ya, manusia harus lebih dari itu. Gitu ya, manusia harus fokus pada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Ya, kemudian perlu kita pahami peran dari psikologi juga dia melakukan keseimbangan antara teknologi dengan kemanusiaan. Nah, ini kita harus dilakukan. Tadi itu, jadi mungkin AI itu akan mendapatkan sertifikasi dari psikolog bahwa ini cocok digunakan untuk manusia. Ini tidak akan menghancurkan sisi kemanusiaan dari manusia itu sendiri, misalkan. Nah, itu mungkin bisa menjadi studi baru di bidang psikologi. Nah, maka kalau kita lihat berarti kalau ada AI yang diintegrasikan di psikologi ini akan menunjukkan dua hal. Satu tantangan, dua peluang. Ya. Ancaman juga bisa ya. Jadi challenge tadi itu bisa berupa threat ya, ancaman ya bagaimana kita mengatasinya dan juga ada peluang ya. Dan kita juga masih melihat AI ini berkembang terus. Maka dari pendidikan profesi psikologi ini harus mengadop. Kalau enggak dia akan tidak akan comply dengan itu ya. Sehingga di kedokteran juga sudah mengadopsi. Jadi kalau yang bisa dilakukan oleh mesin, biarkan kerjakan mesin. Dokter akan fokus pada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh mesin. Ya, seperti terkait dengan empati, ya, humanity dan seterusnya. Ya. Nah itu yang bisa saya share terkait dengan AI.